Ketika nalurinya bergejolak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas, Suryani kecil mulai merenung, di manakah peluang itu bisa terbuka. Orang tuanya bukanlah sosok yang sanggup membiayai sekolah anaknya, sehingga Suryani mencari cara lain yang dapat menembus harapannya. Bukanlah sebuah kebetulan ketika melalui masa akhir sekolah menengah pertama berlangsung Olimpiade Sains untuk kalangan disabilitas. Ia pun menempuh jalur itu dan terus berdoa sambil bercucuran air mata. Gitu ya. Terus kalau memang ada rezeki untuk saya sekolah, Allah pasti ngasih rezeki untuk biaya sekolah SMA. Alhamdulillah saya masuk juara 3, dapat 4 juta. Langsung saya masuk sekolah, tadinya sempat pengen sekolah SMA, terus gak ada uang. Aku berdoa, Allah, kalau aku menang ini jalanku sekolah. Tapi kalau kalah aku gak bisa sekolah gitu. Alhamdulillah dapat juara 3. Suryani adalah mantan atlet berprestasi di kota Mataram yang kini menjadi pedagang keliling. Perempuan penyandang disabilitas itu sempat menjuarai beberapa lomba pada event tingkat nasional di Jakarta. Suryani pernah juara 4 lomba kursi roda tingkat nasional saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, pun menjadi juara 2 pada lomba tolak peluru dan juara 3 pada ajang Olimpiade Sains tingkat nasional di Jakarta. Dalam sebuah kesempatan, ia pun disertakan sebagai petugas dalam ajang pariwisata sebagai penggerek bendera di bawah laut di Pantai Sire, Lombok Utara. Ya, Suryani pun merupakan seorang penyelam. Namun di balik prestasinya itu, semangat Suryani untuk berdikari sangat tinggi. Berbagai usaha untuk menambah keterampilan diikuti melalui program yang digelar pemerintah, di samping ikut serta dalam pertemuan-pertemuan kalangan disabilitas tingkat nasional. Setelah menikah dengan Haryanto yang juga penyandang disabilitas, ia membuka usaha dagang. Untuk mengawali usaha itu, Suryani harus bangun dini hari pukul 3 pagi. Sepagi itu Suryani pun mesti mempersiapkan dagangannya yang kemudian dititipkan di beberapa tempat mulai pukul 5.00 WITA. Selain menitipkan roti, ada juga yang dijualnya secara langsung menggunakan sepeda motor yang didesain khusus dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Paginya kita paling cepat itu bangun jam 3-an pagi. Ya, maaf dikarenakan kondisi kami nggak bisa cepat, harus kemana, belum ngerapiin tempat tidur, belum mulai donat. Kita kan secara rotinya bikin sendiri. Tapi untuk di kakak yang ngambil pagi-pagi dianterin. Maaf, kita kan nggak bisa lari cepat, kita lah ngukur kemampuan sendiri. Kalau masih lember-lember kemampuan kayak gini, aduh, bisa-bisa rezeki dipatok ayam nanti. Ininya harus main, iya benar, main dealing sama lihat situasi juga. Kita nggak bisa cepat, bangun tidur belum, beres-beres kamar, terus sudah situ suami ke kamar mandi, sholat apa, tidur udah jam 4 lebih gitu, belum kita ngoles-ngoles. Habis suami sholat baru saya sholat belakangan, siapin tongkatnya, siapin sepatu apanya, jadinya jam 5 udah nunggu kakak di rumah gitu, kakak yang nganterin roti. Sudah itu dari jam 5 biasanya kita nganter ke Sindu, ada yang ngambil sedikit-sedikit 20 berapa kita layanin. Habis setengah 6 atau kurang lebih kita ke Mayura nunggu ibu-ibu yang senam niki. Dari Mayura sebelum mangkal ke pasar niki kita langsung ke kantor BPKAD, dan dari sana sudah tunggu habis nggak habis sebelum ada lahan untuk mencakup lebih luas gitu. Habis pulang sudah gitu, besok kita jual di rumah. Yang penting berarti pulangnya jam sore ya, Pak?
Pulangnya kalau misalnya laku cepat Niki pulangnya jam 8 paling cepat Jam 8 mal. Jam 8 kok pagi. Jadi kalau Banten sepi-sepinya pulangnya setengah 10. Berarti hanya sekian jam ya, cuma paginya yang lebih lama ya. Dari jam 3 itu sampai jam 10 lah ya. Belum beres-beres apa untuk bangun. Berarti sisa siang hari itu di rumah saja? Jualannya di rumah? Untuk kuliah. Untuk siang harinya Niki saya kasih mama tidur dulu gitu. Biar enggak maksudnya masa kita bantu orang tua mau cari uang aja gitu enggak. Terus bantu orang tua kasih tidur siang dulu. Habis itu kasih orang tua istirahat gitu jam 2:30 saya pulang ke rumah. Mandi gitu. Udah setengah 4 asar langsung sholat, langsung pergi kuliah sampai setengah 9. Suryani memiliki jiwa wirausaha karena ibunya seorang pedagang. Oleh sebab itu, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari kebiasaannya sehari-hari. Bersama sang suami yang seorang pelukis, lokasi-lokasi strategis pun ditujunya untuk menjual berbagai jenis roti. Penghasilan yang diperoleh Suryani dari berjualan roti antara Rp40.000 hingga Rp50.000 sehari. Keuntungan yang diperoleh hanya Rp1.000 untuk sebiji roti jika dijual sendiri dan Rp500 jika dititipkan di warung-warung kenalannya. Namun perjuangan Suryani menata ekonominya bukan tanpa persoalan. Mengandalkan sepeda motor, problem pelik lokasi berjualan menjadi salah satu batu sandungan baginya. Masalah apa yang selama ini dihadapi dalam berusaha itu? Biasanya itu masalah yang saya buat itu, di pasar. Gini Bun, dia seperti ini. Ada kayak nggak boleh jualan sini. Ada sih yang kayak gitu, tapi saya bilang mau Pak kita cuma sebentar sampai jam sini kalau diperkenankan cuma sebentar Pak, promosi aja. Tapi untung selalu ada di kedorong baik gitu. Jualan apa deh gini? Oh ya enggak apa-apa. Biarin aja orang cari rezeki juga gini-gini pasti ada yang pro dan kontra gitu ya. Oh ya dah enggak apa-apa. Terus yang penting kan udah senyum, udah ramah. Setidaknya orang kan ada timbal baliknya seperti apa kita lihat ke depannya. Nah kayak itu alhamdulillah berkat ramah apa. Oh ya enggak apa-apa di sini aja. Ya orang cari rezeki pasti ada yang komen gitu. Alhamdulillah di sana jadinya ada mangkalnya sekarang di pasar gitu yang sebelumnya ada itu tak kirain kepala pasar dia bilang gini kayak dia nggak suka kita mangkal ini dia ngapak gitu. Tapi ada yang tadinya sebelumnya pakai mobil bapak-bapak dia maaf dia cacat juga nggak apa-apa di sini aja nanti saya ngomong kita kan cari nafkah sama-sama dia bilang. Terus bapak itu kayak sinis gitu pandangannya tapi cuek aja saya nggak pernah ganggu kok gitu pikirnya. Terus yang penting nggak menyalahin aturan gitu. Saya cuma numpang sebentar sebelum pemilik yang aslinya datang sudah pergi lagi dan posisinya pun nggak yang nggak pas untuk buat kenapa-napa gitu. Di Kota Mataram terdapat sebanyak 1.502 warga disabilitas yang menerima pendampingan dalam berbagai sisi dari Dinas Sosial setempat. Melakukan program itu, Dinas Sosial menebar 6 pendamping dalam melakukan pendataan sekaligus memotivasi, memfasilitasi dan melakukan pemenuhan kebutuhan disabilitas seperti dokumen administrasi kependudukan. Sebelum tahun 2020, Dinas Sosial melakukan pelatihan keterampilan kepada disabilitas dalam bidang kuliner, pembuatan kerajinan tangan, dan lain-lain. Bagi yang tidak bisa dilatih karena faktor keterbatasan dan usia, diberikan bantuan sembako. Namun sejak 2021, Dinas Sosial tidak diperkenankan lagi melakukan pelatihan keterampilan kecuali penguatan mental disabilitas dan keluarganya. Karena itulah Dinas Sosial bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram untuk memberikan pelatihan kepada warga disabilitas. Selain itu, memberikan biaya sekolah dan pakaian seragam maupun alat kerja seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. 2020
2020 itu karena ada perubahan aturan, dinas sosial tidak boleh lagi melaksanakan pelatihan keterampilan. Yang ada itu hanya bimbingan sosial, jadi penguatan mental bagi disabilitas kita, kemudian juga bukan hanya buat disabilitasnya tapi juga keluarganya, karena memiliki salah satu anggota keluarga mungkin dengan kebutuhan khusus itu juga punya pengaruh terhadap keluarganya. Tapi dari kita tak perlu merayu untuk mendapatkan anugerah itu. Ada tangan dan kaki, telinga dan bola mata, serta segenap indera dalam timbangan itu. Namun kadang jemari mati dalam genggamnya, kadang mata beku dalam tatapnya, kadang semua seakan sudah berakhir di tengah mereka yang berjuang mendapatkan apa yang sudah kita punya. Ini suara dari yang tak bersuara, dari sunyi yang tak mau meratapi keterbatasan upaya, namun keberadaan yang ingin mewarnai kehendak sempurna. Bukalah tanganmu, wahai kelana bangsa, menjamu mereka yang mungkin jemu kau temu. Tapi merekalah tamu suara-suara hatimu di saat kau sendiri dan ketika kau sendiri.